Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita berdoa. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Syukur kepada Allah kalau hari ini kita boleh diberikan kesehatan dan dapat beraktivitas kembali. Dan biarlah kita menjalani hari ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Dan untuk itu melandasi segala kegiatan kita hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan kepada kami. Dan saat ini kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami memohon supaya Tuhan menolong kami agar kami boleh mengerti pesan yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nats yang menjadi perenungan kita pada pagi ini terambil dari Matius 6 ayat 22 sampai 23. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar kalimat mata adalah jendela jiwa. Dari mata kita banyak melihat dan seringkali apa yang kita lihat menimbulkan apa yang kita inginkan. Misalnya, semakin banyak kita melihat suatu barang yang menarik atau barang yang kita suka, semakin kita ingin memilikinya. Masalahnya, tidak semua yang kita lihat dan inginkan itu baik bagi diri kita. Tidak baik kalau sesuatu yang kita lihat itu adalah yang tidak berkenan di hadapan Allah. Apalagi kalau hal itu sampai menimbulkan keinginan hati yang salah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, contohnya terjadi pada kisah Raja Daud dalam 2 Samuel 11. Waktu itu ia melihat perempuan yang sedang mandi dan karena perempuan itu sangat cantik, ia pun ingin memilikinya. Akhirnya Raja Daud jatuh dalam dosa. Bahkan dosa yang dia lakukan merambat ke dosa-dosa yang lain. Dari sekedar mengingini kemudian membunuh. Kemudian dalam teks yang kita baca tadi, dalam khotbah Tuhan Yesus yang kita baca, Tuhan Yesus mengaitkan hal ini dengan harta. Keinginan akan harta juga bisa timbul dari mata, dari apa yang kita lihat. Misalnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat barang yang dimiliki oleh orang lain dan kemudian kita mulai menginginkannya dan berusaha mendapatkannya, atau bahkan kita berusaha menyaingi orang tersebut. Mungkin kita juga bisa melihat orang lain memiliki kehidupan yang lebih baik, kebahagiaan yang lebih bahagia hidupnya. Kemudian kita menginginkan kebahagiaan yang sama dan akhirnya kita jatuh dalam dosa iri hati. Dari mata kita bisa menginginkan sesuatu dan kita bisa melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, kita diberikan Tuhan kehendak serta hikmat untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat. Bukan hanya membedakan, tetapi kita juga diberikan hikmat untuk memilih mana yang boleh dan mana yang tidak. Demikian juga dalam menggunakan seluruh anggota tubuh kita termasuk menggunakan mata kita. Kita bisa memilih menggunakan mata kita untuk hal yang baik atau yang jahat. Dan jangan sampai kita lebih suka memuaskan keinginan kita dengan mata kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, apabila matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api. Ini seakan menggambarkan betapa kudusnya kita harus hidup dan menjaga kekudusan seluruh anggota tubuh kita. Jika mata kita suci, maka jiwa kita akan berseri. Tetapi jika mata jahat, maka kita berada dalam kegelapan rohani. Dan seperti biasanya saya akan bertanya Bapak Ibu, apakah hal yang sering kita lihat selama ini dapat menerangi seluruh tubuh kita? Kita bisa memilih menggunakan mata untuk melihat, menyaksikan maupun membaca sesuatu yang memuaskan keinginan kita, atau melihat, menyaksikan, membaca sesuatu yang menerangi kehidupan kita. Amin, demikian firman Tuhan, mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan. Tolonglah kami untuk boleh melakukannya dalam hidup kami. Dan hari ini kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Hidup kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.